Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sekali lagi, shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Awesome kids. Yes, I am. Yes, I am. Yes. Sekali lagi, awesome kids. Yang lebih keras lagi, awesome kids. Yes, I am. Yes, I am. Yeay, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan, di minggu yang penuh berkat ini, kami datang beribadah kepadamu, memuji menyembahmu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mohon, biarlah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini, Roh-Mu yang kudus yang menguasai, bahkan menguasai ruang hati kami, melawat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur padamu. Adik-adik, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Haleluya. Adik-adik, semuanya berdiri, jangan ada yang duduk, karena kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian, Jalan serta Yesus. Semuanya tepuk tangan ya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, Jalan serta Yesus. Yeah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
Puji Tuhan, silakan duduk dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan angkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kasih karunia-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, kita ulangi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. 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 Shalom, princess dan prinsesis yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Emen ya. Kita sama-sama mau belajar dari Alkitab kita. Kita mau membaca Alkitab kita. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Semua matanya ditutup adik-adik. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kami dapat kesempatan lagi untuk beribadah Awesome Kids dan kami mau belajar dari Alkitab kami. Kami mau ngerti dan kami mau melakukan firman Tuhan dengan setia. Roh Kudus ajarin kami ya, supaya kami bisa dengan mudah memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitab kita hari ini untuk hari Minggu tanggal 16 April 2023 dari kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Yuk dibuka ya. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, adik-adik, apa yang lagi kita baca tadi adalah peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Kan minggu kemarin kita sama-sama merayakan hari Paskah ya, hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya setelah sebelumnya mati di kayu salib. Adik-adik pasti tahu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang Yesus menampakkan diri. Kok bisa menampakkan diri, Kak? Iya, karena Tuhan Yesus nggak mati lagi. Tuhan Yesus sudah bangkit, kemudian ini adalah saatnya di mana Tuhan Yesus nunjukin bahwa, aku bangkit loh. Tuhan tunjukin itu ke banyak orang, termasuk ke murid-muridnya, gitu ya. Hari ini tema kita adalah tentang anak-anak yang suka menginjil. Suka menginjil itu maksudnya apa? Bukan artinya adik-adik kemana-mana harus bawa Alkitab bentuk begini, terus semua orang yang adik-adik temui di jalan, adik-adik ajak ngobrol dan bilang, "Hei, kejadian, setelah kejadian apa? Keluaran," kayak gitu. Terus jadinya adik-adik sibuk dengan memastikan orang-orang tahu tentang apa yang tertulis di Alkitab. Bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Menceritakan bisa dengan bilang bahwa Yesus adalah Tuhan, dan cara satunya lagi, bukan artinya yang satu lebih penting dari yang lain ya, tapi cara lain juga adalah dengan cara hidupnya kita nih adik-adik. Cara hidup yang seperti apa? Cara hidup yang kita itu menunjukkan bahwa kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Alkitab pernah bilang seperti ini, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Jadi maksudnya adalah kalau kita itu adalah garam, adik-adik tahu dong rasanya garam itu kan gak ada yang biasa aja tuh, gak ada rasanya. Garam itu rasanya kan asin banget ya. Nah, garam itu selain untuk perasa makanan, garam itu juga fungsinya untuk pengawet loh adik-adik. Jadi kalau makanan dikasih garam itu dia menjadi lebih awet daripada yang tidak dikasih garam. Sedangkan kalau terang itu maksudnya apa? Kak Emen rasa adik-adik di sini rata-rata agak nggak nyaman ya. Kalau misalnya harus pergi ke suatu tempat yang sama sekali tidak ada penerangnya, sama sekali nggak ada lampunya, terus harus malam-malam lagi. Kak, kayaknya aku nggak nyaman, nggak enak deh. Lebih enak kalau ada lampu kan? Kalaupun nggak ada lampu, ada senter, ada cahaya dari handphone. Jadi kalau gelap itu memang nggak enak. Ketika Tuhan Yesus bilang kita adalah terang dunia, fungsi kita adalah apa sih? Fungsi kita adalah untuk membuat kegelapan itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena gelapnya berganti jadi terang. Itu ya. Jadi 2 poin nih adik-adik yang kita mau sama-sama pelajari, dan Kak Emen minta adik-adik catat ya tentang hari ini. Bagaimana sih adik-adik, Kak Emen, kita semua menjadi orang yang suka menginjil? Yang pertama adalah ingat bahwa kita adalah garam dunia.
Oke. Yang kedua, ingat bahwa kita adalah terang dunia. Oke? Jadi garam dunia dan terang dunia adalah dua hal yang memang Tuhan Yesus minta untuk kita lakukan ya. Jadi kita harus menjadi garam. Ketika kita datang harus ada dampaknya nih adik-adik. Kita nggak boleh datang ke satu tempat dan semuanya biasa aja. Oh enggak. Ketika anak Tuhan Yesus datang itu harus ada dampaknya. Yang kedua, kita adalah terang dunia, kita harus menyingkirkan kegelapan tuh. Kalau hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus, ketika kita datang, hal itu nggak ada lagi. Kenapa? Karena kita adalah terang. Oke? Ngerti ya adik-adik ya? Jadi ketika Tuhan Yesus bilang ada di ayat yang ke-47, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kemudian ayat 49 nih, KMN juga mau ingetin, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Maksudnya di sini adalah Roh Kudus ya adik-adik. Jadi ketika di dalam KMN, di dalam adik-adik ada Roh Kudus, kita pasti dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Yaitu apa? Yaitu menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Oke? Kita mau ayat hafalan adik-adik dari apa yang tadi kita baca, Lukas 24 ayat yang ke-47, ayat hafalan kita ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Sekali lagi ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Oke, Alkitabnya ditutup adik-adik, kita mau sama-sama berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih. Kami lagi-lagi diingatkan bahwa kami adalah saksi Tuhan, kami mau menginjil. Kami adalah garam dunia, kami adalah terang dunia. Kami diperlengkapi dengan Roh Kudus yang membuat kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur banget untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik mungkin akan ada yang berlibur ya, karena sebentar lagi kita sudah masuk ke hari libur Hari Raya Idul Fitri. KMN mau ucapin selamat berlibur, selamat jalan-jalan, hati-hati. Kalaupun di rumah aja nggak apa-apa, enak banget bisa di rumah aja juga ya. Jadi apapun itu, adik-adik di rumah atau adik-adik jalan-jalan, kita mau mengucap syukur, Tuhan Yesus baik banget. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom, dadah.